Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu dengan kitab Akhlaqu lil Banin. Jadi boleh kalian anak-anakku bisa lihat kitabnya. Itu kitab Akhlaqu lil Banin juz awal. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu al-waladul waqihu, yaitu pelajaran atau tema anak yang memiliki akhlak yang buruk. Kalau kemarin kita berbicara tentang adab dan akhlak yang baik, sekarang kita akan mencoba berbicara tentang tema yang baru, yaitu al-waladul waqih, seorang anak yang berakhlak tidak baik atau buruk. Tentunya akhlak yang buruk atau adab yang tidak baik itu sangat dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah. Bahkan semua orang tidak suka terhadap akhlak yang tidak baik. Apalagi seorang anak yang tidak memiliki adab, la yata'adabu ma'awalidayhi wa asatidatihi, tidak punya adab kepada kedua orang tua, tidak berakhlak kepada guru-gurunya, ya tentunya dan pastinya anak tersebut tidak akan disukai atau tidak akan mendapatkan ridho daripada orang tua dan guru-gurunya. Kemudian banyak akhlak-akhlak yang tidak, atau perangai-perangai, adab-adab yang tidak baik. Selain dia tidak beradab, kemudian dia juga walayah tarimu man huwa akbaru minhu. Dia tidak pernah memuliakan orang yang lebih besar daripada dia. Apalagi menyayangi anak-anak yang lebih kecil daripada dia. Ini sifat-sifat yang memang sangat tidak baik, akhlak-akhlak yang kurang bagus. Kemudian ketika dia berbicara, wayakdibu idza takallama. Seorang anak yang berakhlak tidak baik itu senantiasa di dalam berbicaranya itu ada kebohongan, suka bohong. Jadi hati-hati, jangan belajar bohong, jangan berbicara kita berbohong kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Kemudian wa yarfa'u sautahu idza dhahika. Akhlak yang buruk itu selain dia berbicara bohong, dia selalu kalau bicara lebih tinggi suaranya, atau ketawanya lebih keras daripada orang lain, sampai kebuka mulutnya. Nah, itu tidak boleh. Itu akhlak-akhlak yang tidak baik, perangai-perangai yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, adab-adab yang tidak baik. Kemudian wayuhibus syatma. Orang yang memiliki akhlak yang tidak baik, anak yang memiliki perangai yang tidak baik itu senantiasa dia suka memaki, maki-maki teman, suka istilahnya menjelek-jelekan teman sendiri.
Itu tidak boleh. Wal kalamal qabih, bahkan berbicaranya tidak bagus, kotor. Semua kebun binatang keluar. Itu tidak boleh. Itu termasuk kepada akhlak yang tidak baik. Adab yang kurang bagus, etika yang kurang bagus ketika berbicara. Memanggil temannya dengan sebutan hewan. Tidak boleh. Ini tidak disukai. Dan ini permulaan yang kurang bagus bagi seorang pelajar ketika dia belajar. Tidak mau mengikuti pelajaran akhlak yang bagus. Tidak menerapkan dan mengaplikasikan pembelajaran akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjadi satu kebiasaan. Oleh karena itu, kita senantiasa membiasakan yang baik-baik. Jangan sampai membiasakan yang tidak baik. Karena itu akan membentuk kepribadian yang tidak bagus. Bahkan akan membentuk karakter yang tidak baik. Kemudian wal mukhasamata wa yastahzi'u bi ghairihi. Sering bertengkar dengan temannya, tawuran. Sekarang kan sering kita lihat anak-anak tawuran SMA, SMP bahkan. Mereka mengadakan tawuran di sana di sini dengan teman sekolahnya. Ini ciri-ciri daripada akhlak dan adab-adab anak-anak yang kurang bagus. Kemudian sering memperolok-olok temannya. Wa yatakabbaru alaihi, kemudian dia takabur, tidak mau menerima kebenaran. Takabur itu tidak menerima kebenaran. Sombong. Orang sombong kan tidak mau menerima kebenaran. Dia selalunya merasa dirinya benar sendiri. Wala yastahi ayya'mala qabihan, dan senantiasa dia tidak malu kalau berbuat yang tidak baik, itu tidak malu. Itu anak yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Kemudian wala yasma'un nasihah, dia tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang tua, nasihat daripada guru-gurunya, nasihat daripada teman-temannya yang baik. Tidak mau menerima. Itu akhlak yang tidak terpuji. Oleh karena itu, seorang pelajar wajib dia memiliki adab, memiliki akhlak dari sejak dini. Karena dia belajar di sekolah, baik di madrasah, itu dididik untuk menjadi anak yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, senantiasa dari kecil, sejak kecil ini kita belajar untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, beretika yang bagus. Karena itu adalah wajib bagi seorang pelajar dari sekarang membentuk diri menjadi anak yang berakhlak dan beradab. Bahkan ada satu kisah, seorang anak berjalan dengan ayahnya ke suatu kebun. Ketika dia berjalan di suatu kebun, anaknya melihat satu pohon yang bengkok dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ini ada pohon kok bengkok. Kenapa bisa bengkok begini, ayah?" Ayahnya menjawab, "Nak, ini karena tukang kebun tidak perhatian. Ketika pohon ini kecil, dia tidak dirawat dengan baik, tidak diberi perhatian yang lebih, sehingga pohon yang bengkok tidak diluruskan sama dia." Lah, gampang ayah. Bagaimana kalau kita sekarang luruskan? Ayahnya menjawab, "Tidak bisa wahai anakku." "Kenapa tidak bisa ayah?" "Karena
pohonnya sudah besar, rantingnya sudah kuat-kuat, jadi tidak bisa kita lempengkan, tidak bisa kita luruskan ini ranting yang pohon yang bengkok ini. Oleh karena itu, ini adalah menjadi satu tolak ukur bahwasanya belajar dari kecil dengan pendidikan yang bagus, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik dari kecil itu akan menjadikan ketika besarnya dia kelak insya Allah menjadi anak-anak atau orang-orang yang berakhlak dan beradab. Satu hal lagi dari saya kepingin anak-anakku semua coba sebelum tidur atau bangun tidur, di dalam hati kamu bercakap kepada Allah. Bagaimana percakapannya? Labud an akuna minal muhsinin. Coba kalian dawamkan kalimat itu ketika kamu bangun tidur, ketika kamu mau tidur. Labud an akuna minal muhsinin. Wajib, harus, kudu saya itu menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang berakhlak dan beradab. Sekian, mudah-mudahan pelajaran kali ini manfaat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.